sipil. Jangan bayangkan mantan Anda. Ketika pertama kali mendengar kata teknik sipil, banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui makna dari kata teknik sipil. Padahal di sekitarnya banyak sekali pekerjaan di bidang teknik sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jar Insinyur. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sesuatu yang berhubungan dengan nama channel ini. Ya, nama channel ini adalah Jar Insinyur. Tapi sino komedi, sangat tidak sinkron. Dan berhubung saat sekarang ini saya sedang berada pada masa PLI atau praktek lapangan industri atau kuliah magang, dan selama 2 bulan ke depan itu mungkin saya tidak bisa membuat konten-konten komedi. Oleh karena itu, daripada channel ini selama 2 bulan ke depan kosong saja, lebih baik saya mengisinya dengan membahas sesuatu yang bersifat lebih ke bidang saya, ke bidang jurusan saya, yaitu teknik sipil. Selain untuk mengisi kekosongan channel ini selama 2 bulan ke depan atau selama masa PLI saya, tujuan saya membuat video yang membahas tentang dunia persipilan ini adalah tak lain tak bukan agar masyarakat umum lebih mengerti, lebih mengetahui atau menambah wawasan tentang apa itu teknik sipil atau dunia teknik sipil, atau bisa dikatakan sebagai dengan dunia konstruksi. Ya, menurut saya itu adalah hal yang sangat penting ya. Kenapa demikian? Karena di Indonesia saat sekarang ini sedang gembar-gembornya pembangunan. Kan tetapi masyarakat sendiri banyak yang masih belum tahu tentang dunia konstruksi. Oleh karena itu, diharapkan dengan video ini paling tidak masyarakat tahu sedikit atau memahami, oh kalau ini adalah dunia teknik sipil atau bagaimana sistem konstruksi. So ya, selama 2 bulan ke depan, selama masa saya PLI, saya akan membuat beberapa video yang membahas tentang dunia persipilan atau dunia konstruksi. Selain dari itu, tujuan saya membuat video yang membahas tentang persipilan ini yang tak lain tak bukan adalah untuk diri saya sendiri. Karena dengan saya men-share tentang dunia persipilan ini, sekaligus saya belajar memahami bidang yang saya kuasai atau bidang yang sedang saya pelajari. So ya, ini videonya. Untuk daftar rujukan atau sumber materi yang saya gunakan dalam video ini, saya menggunakan dari beberapa sumber. Di antaranya ada yang dari searching Google, dan juga ada yang dari yang saya dapatkan selama masa perkuliahan, dan juga ada opini saya pribadi. So, mungkin ada terdapat sedikit kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi ini bagi teman-teman atau senior-senior yang lebih paham atau yang lebih mengetahui mana yang benar. Tolong diperbaiki di komentar. Yuk! Untuk video pertama ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit atau mungkin men-share tentang apa itu teknik sipil. Ya, teknik sipil, walaupun itu terkesan sangat mendasar, tapi banyak orang yang salah persepsi atau salah mengerti tentang apa itu teknik sipil. Sebelum kita merujuk pada pengertian teknik sipil, pertama kita bahas dulu apa itu kata sipil. Mungkin teman-teman pasti sudah pernah mendengar kata sipil. Paling nggak di film Avenger, Civil War, ya kan? Menurut KBBI, sipil itu merupakan semua penduduk masyarakat umum selain anggota militer. Pejabat itu juga termasuk sipil, baik maupun presiden itu juga warga sipil. Nah, sedangkan menurut Ferry Irwandi, dia pernah berkata, setiap dari warga sipil memiliki hak sipil yang meliputi hak hidup, hak bebas dari siksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penangkapan, hak memilih tempat tinggal, hak persamaan, hak atas praduga tak bersalah, hak kebebasan berpikir, hak berkeyakinan, hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain, hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak atas perkawinan, hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan, hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. nah begitu katanya. So, itu tadi
pengertian kata sipil, yang mana kata sipil itu merujuk kepada penduduk biasa yang bukan anggota militer. Pokoknya semua penduduk selain militer itu adalah warga sipil. Dan sekarang kita akan masuk kepada kata teknik sipil. Apa itu teknik sipil? Menurut Wikipedia, teknik sipil merupakan cabang ilmu pengetahuan teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, dan merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, melainkan bagaimana merancang lingkungan untuk kemaslahatan umat manusia. Dan menurut opini saya pribadi, teknik sipil ini merupakan induk dari segala teknologi. Kenapa saya berpikir seperti itu? Contohnya seperti ini. Jika ada pembukaan lahan baru di suatu perbukitan, apa yang dibangun pertama kali? Tidak mungkin tower wifi kan? Yang dibangun pertama kali adalah tentunya jalan. Itu juga teknik sipil. Setelah jalan, kalau ada sungai, jembatan, juga teknik sipil. Agar bisa membangun persawahan, dibangun irigasi, juga teknik sipil. Untuk tempat tinggal manusia, dibangun rumah mungkin, atau gedung, sekolah, rumah sakit, semuanya juga teknik sipil. Barulah setelah itu dipakai teknologi lainnya, mungkin elektro, pelistrikan, atau mungkin mesin, mekanikal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kenapa teknik sipil ini tidak namanya bukan teknik jalan, atau teknik bangunan, teknik jembatan, atau teknik perkulian? Karena semuanya iya. Oleh karena itu, karena sipil itu merujuk kepada kemaslahatan umat manusia, oleh karena itu namanya teknik sipil, bukan teknik perkulian. Selanjutnya, di jurusan teknik sipil ini, apa saja yang kami pelajari? Dan berapa jumlah mata kuliah yang kami pelajari? Secara garis besar, yang namanya seluruh S1 dan D3 itu jumlah SKS yang harus dipenuhi itu sama. Kami untuk S1 harus 144 SKS baru bisa wisuda. Dan untuk D3 kami juga 120 SKS baru bisa wisuda. Namun dari sekian banyak mata kuliah yang kami pelajari, bisa digolongkan menjadi 7 golongan, 7 bidang. Yang mana diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada namanya struktural. Pada cabang pelajaran ini kami pelajari tentang bagaimana mendesain sebuah struktur atau kerangka bangunan. Dalam merencanakan struktur ini, kami mempelajari bagaimana mendesain dimensi suatu struktur atau kerangka bangunan, baik itu kolom, balok, slope, bahkan sampai ke kuda-kuda atap, agar dapat menahan beban, berbagai beban yang ditimbulkan dari bangunan tersebut, seperti beban angin, beban gempa, beban mati, dan juga beban hidup. Ya, itu serius. Dan dalam perancangan atau mendesain dimensi struktur ini, kami mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh SNI. Maaf, saya sendiri belum hafal. Untuk beton, kami merujuk pada SNI 2947 tahun 2019. Untuk baja merujuk pada SNI 1729 tahun 2020, dan untuk kayu SNI 7973 tahun 2003. Selanjutnya ada namanya geoteknik. Dalam cabang ilmu geoteknik ini kami mempelajari tentang sifat-sifat tanah, tentang apa kandungan tanah, bagaimana jenis-jenis tanah yang cocok untuk suatu pondasi. Misalnya tanah lunak ini pondasi yang harus dipasang, tanah keras ini pondasi yang harus dipasang, dan tanah sedang juga ada pondasinya. Dan biasanya dalam mata kuliah geoteknik ini kami melakukan penelitiannya di laboratorium. Lalu ada yang namanya hidrologi. Sesuai namanya, hidrologi, kami pada mata kuliah ini mempelajari tentang sifat air. Bagaimana perencanaan air, bagaimana pendistribusian dan juga permasalahan di lapangan. Dalam mata kuliah ini kami juga mempelajari tentang cuaca, tentang bangunan air seperti irigasi, bendungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada namanya manajemen konstruksi. Dan bagian ini adalah bagian terfavorit saya. Karena bagian ini mempelajari tentang perduitan.
Ya, dalam manajemen konstruksi ini kami belajar tentang bagaimana menganggarkan biaya dan penjadwalan sampai masalah perizinan dan hukum. Selanjutnya, ada yang namanya teknik lingkungan. Dalam teknik lingkungan ini kami mengkaji permasalahan-permasalahan isu-isu lingkungan seperti saluran pembuangan, saluran air bersih, sirkulasi udara bersih, dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam ilmu teknik lingkungan ini banyak sekali yang perlu dibahas, dan sekarang sudah ada jurusan tersendiri, yaitu teknik lingkungan. Selanjutnya ada yang namanya transportasi. Ya, namanya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Di bidang ini kami mempelajari tentang sistem transportasi, bagaimana sistem lalu lintas, dan juga transportasi umum lainnya seperti kereta api, pelabuhan, bandara, dan juga lain sebagainya. Dan yang terakhir, cabang ilmu terakhir ada namanya informatika teknik sipil. Dalam bidang ini berhubungan dengan pengembangan teknologi perencanaan dunia teknik sipil yang berhubungan dengan software-software. Ya, dalam teknik sipil sendiri kami menggunakan beberapa software. Di antaranya untuk mendesain gambar teknik kami menggunakan namanya AutoCAD. Untuk 3D-nya kami menggunakan SketchUp atau mungkin 3D Max, atau yang lebih realistiknya kami menggunakan Lumion. Dan untuk struktur kami menggunakan ada, kalau nggak salah, 3. Untuk bangunan gedung kami menggunakan ada yang namanya SAP dan juga ada ETAP. Dan untuk jembatan kami menggunakan CSI Bridge. Setelah lulus nanti, profesi apa yang akan menanti lulusan teknik sipil ini? Ketika mendengarkan teknik sipil, stigma masyarakat umum atau masyarakat awam pasti cuma 2. Kalau enggak bakal jadi PNS atau enggak jadi kuli. Dan dua-duanya nggak sepenuhnya salah dan nggak sepenuhnya benar. Karena memang bisa saja keduanya. Kenapa demikian? Karena teknik sipil bisa saja bekerja di Kementerian PUPR. Dan itu juga PNS. Dan juga tidak menutup kemungkinan lulusan teknik sipil ini bekerja sebagai kuli. Ya, kuli. Kuli bertitel. Sesuai dengan pengertian teknik sipil sendiri, yang mana sipil ini adalah teknologi untuk kemaslahatan umat manusia, maka dari itu lowongan untuk lulusan teknik sipil ini sangat terbuka luas di berbagai bidang. Seperti di jalan atau bergedung atau bahkan di perkantoran-perkantoran yang tidak ada hubungannya dengan teknik sipil juga memerlukan tenaga sipil. Karena selagi kantornya itu bangunan bertingkat, bangunan ya cukup besar, pasti memerlukan tenaga teknik sipil untuk memeriksa kelayakan bangunan tersebut. Dan dari sekian banyak profesi atau lowongan kerja untuk lulusan teknik sipil ini, ada beberapa profesi atau bidang yang digayomi oleh jurusan teknik sipil ini di setiap proyek, baik itu proyek pembangunan gedung, jalan, atau mungkin proyek air, dan di semua proyek. Yang pertama ada namanya konsultan perencana. Konsultan perencana ini merupakan pihak, baik itu perorangan atau sebuah lembaga organisasi yang mana bertugas untuk merencanakan suatu proyek pembangunan, mulai dari gambar teknik, rencana anggaran biaya, hingga penjadwalan. Yang kedua ada namanya kontraktor pelaksana. Kontraktor pelaksana ini merupakan sebuah pihak atau perusahaan yang menyediakan jasa pelaksanaan pembangunan. Dan pelaksanaan pembangunan ini dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat oleh konsultan perencana. Lalu yang ketiga ada yang namanya surveyor. Surveyor ini merupakan suatu pekerjaan di bidang teknik sipil yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan lokasi tempat proyek akan dibangun. Ciri-ciri dari pekerja surveyor ini adalah mereka yang menggunakan tripod dan yang ada kayak kamera, kayak teropong, yang neropong-neropong itu. Nah, itu namanya theodolit, yang mana alat itu berfungsi untuk pemantauan lokasi sebelum dilakukannya proyek.
Yang keempat ada namanya insinyur struktur. Insinyur struktur ini adalah seorang ahli di bidang struktur yang mana bertugas untuk menghitung kebutuhan struktur, mulai dari material yang digunakan hingga dimensi ukuran pada tiap-tiap struktur. Yang terakhir ada namanya ahli ketiga atau ahli di bidang keselamatan kesehatan kerja. Yang mana ahli ini bertugas untuk menjamin kesehatan keselamatan para pekerja di proyek melalui protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh SNI. Apa bedanya teknik sipil dengan arsitektur? Ya, perbedaan antara kedua ini memang terkesan tipis, tapi sebenarnya perbedaannya sangat jauh. Dan rasanya kalau pembahasan tentang perbedaan antara teknik sipil dan arsitektur ini butuh video tersendiri untuk membahasnya. So ya, sekian dulu video tentang teknik sipil pada kali ini yang membahas tentang pengertian teknik sipil. Dan sampai jumpa di video berikutnya. So, like, comment, share, dan subscribe. See ya.